Simpang Amsterdam. Panas, pedas, cerdas. Salam jumpa saudara dalam acara Simpang Amsterdam, sebuah acara diskusi yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep RNW atau Radio Nederland Siaran Indonesia Ranesi yang dipancarkan langsung dari Hilversum. Kali ini topik kita adalah mengenai bolehkah seorang wartawan itu menyamar untuk mendapatkan informasi. Dan saya mempunyai dua tamu, tapi ini tamunya satu memang ada di Hilversum Belanda, yaitu saudara Manunggal Wardaya. Dia ini mahasiswa S3 di bidang hukum di Radboud Universiteit kalau bahasa Belandanya, atau University of Radboud atau Radboud University di Nijmegen, itu di Belanda Timur. Jadi dia juga adalah dosen yang banyak tahu tentang masalah pers. Nah, tamu yang kedua bukan tamu beneran maksudnya yang ada di Hilversum, tapi tamu di udara, tamu lewat udara, yaitu Galuh Pangestu yang sekarang kami hubungi langsung ke Bradford University di UK atau Inggris Raya. Kepada keduanya saya sampaikan selamat datang. Ya, terima kasih Pak Bari. Terima kasih. Halo semuanya. Halo Galuh. Kita pertanyaan secara umum dulu, secara prinsip ya. Ini agak hitam putih jawaban yang saya harap ya. Ya betul ya. Tapi nanti ada nuansanya ya. Bu Manunggal Wardaya, Anda apakah setuju dengan seorang wartawan menyamar untuk mencari informasi? Pada dasarnya sebetulnya kalau kita melihat di dalam kode etik jurnalistiknya, itu di sana diamanatkan atau diisyaratkan bahwa wartawan itu dia menggunakan cara-cara yang etis dalam mencari berita. Nah, di situ kalau kita melihat di dalam kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, dikatakan di sana antara lain bahwa harus menunjukkan identitas. Jadi kalau begitu Anda tidak setujulah kalau menyamar begitulah. Tidak begitu. Kalau bicara hitam putihnya ya. Karena di dalam kode etik itu juga disebutkan dalam keadaan tertentu dapat dibenarkan cara-cara tertentu untuk jadi ada semacam pengecualian. Ada perkecualian juga. Ya. Tapi kalau bicara sebelum kita bicara soal keperkecualian dulu, saya juga ingin satu kalimat atau dua kalimat pendapatnya Galuh, Pak Galuh Pangestu. Anda setuju itu? Tentunya saya setuju, tapi itu tadi kembali ke masalah etis. Saya setuju jika itu ethical, terus kedua untuk public interest, bukan untuk media interest. Cuma mungkin masalahnya memang di sini ada ambigu ya antara public interest dengan media interest. Siapa yang men-shape interest itu gitu? Iya. Ya. Jadi banyak cuman-cumannya ya, banyak tapinya begitu. Oke, nanti kita akan berbicara tentang ini akan lebih panjang lebar. Tapi seperti biasa dalam acara Simpang Amsterdam, sebelumnya kita dengarkan kolom Yanti Mualim tentang hak kita. Setiap orang berhak melindungi haknya, bukan? Pasti Anda setuju. Orang akan memperjuangkan atau melindungi haknya bila dia sadar haknya dilanggar. Tampaknya dewasa ini banyak hal membuat orang jadi bingung. Misalnya ketika terbongkar skandal pelecehan seksual di sebuah penitipan anak di Amsterdam. Media massa di Belanda ketika itu mempublikasikan foto si pelakunya, Robert M. Foto dari depan, dari samping, sehingga sangat mudah mengenalinya. Kemudian terjadi perdebatan juga di antara para wartawan. Tidak benar media mempublikasikan foto serupa itu. Dengan demikian dia sudah diadili melalui media sebelum hakim mengadilinya. Tapi kalau dia itu bekerja di tempat penitipan anak saya, maka saya tidak keberatan fotonya terpampang di mana-mana. Perdebatan mengenai foto Robert M. ini mengingatkan saya, seorang pelaku kejahatan masih punya hak. Haknya dilindungi. Tapi bagaimana dengan hak korban? Nah, berdasarkan pemikiran ini, di Belanda dalam proses peradilan, korban diberi hak bicara. Sampai sebelum ini, dalam proses peradilan, seorang pemerkosa misalnya, yang bicara di sana hanya si pelaku. Korbannya tidak boleh atau tidak dapat kesempatan menyampaikan betapa besar dampak kejadian itu dalam hidupnya. Pernah saya baca seorang ayah menulis dia berterima kasih dengan adanya hak bicara di pengadilan untuk korban.
Putrinya korban pembunuhan. Ketika berlangsung proses peradilan terhadap si pembunuh, si ayah menggunakan hak bicaranya. Ia menyampaikan betapa ia khawatir tidak bisa tidur berminggu-minggu ketika putrinya itu hilang. Betapa dia terpukul ketika polisi mendatangi rumahnya menyampaikan berita jenazah anaknya ditemukan. Yang diutarakannya itu bukan bagian dari serangan atau pembelaan seperti yang dilakukan oleh pengacara, tapi si ayah puas pembunuh anaknya telah mendengar betapa besar penderitaan yang dirasakan akibat perbuatan si pembunuh itu. Sidang peradilan terhadap Robert M. yang bekerja di tempat penitipan anak di Amsterdam dan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan balita yang dititipkan di sana tidak boleh difilm. Hal ini juga terjadi di Norwegia dalam proses peradilan Anders Breivik. Baru sekarang kamera boleh membuat film Anders Breivik yang diadili atas tuduhan membunuh 77 orang di Pulau Utøya. Dari film tanpa suara, karena suara tidak boleh direkam, tampak begitu dia masuk ruang sidang dengan wajah menantang. Menurut penjelasan peliputnya, dia lalu mengatakan, "Saya ini melindungi bangsa Norwegia dan oleh karena itu seyogyanya saya dapat bintang kehormatan." Bagaimana dengan hak Anda dan saya? Kita wajib mengetahui hak kita sebelum bisa menuntutnya. Demikian kolom Yanti Mualim tentang hak. Baiklah saudara, demikianlah kolom. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdiskusi. Boleh saja marah-marah tapi dari jauh. Tapi yang penting kita kontennya, isinya begitu ya. Jadi kembali kepada masalah menyamar. Wartawan menyamar karena mencari informasi. Itu biasanya kan ada alasannya ya. Mungkin karena mendapat informasi itu tidak gampang. Gitu. Sebagai suatu contoh yang memang di Eropa sini banyak contohnya, mungkin Galuh juga tahu. Yang seperti Jerman dulu ada namanya wartawan yang namanya Guntur Wallraff. Dia itu ingin menyelidiki bagaimana orang-orang Turki, ya, buruh-buruh dari Turki itu, dia mendapat berita bahwa mereka itu diperlakukan tidak baik. Jadi dia menyamar berapa tahun sebagai buruh Turki. Dia karena ingin membongkar hal-hal yang tidak benar yang terjadi, perlakuan majikannya terhadap itu. Sehingga dia menulis sebuah buku hasil penyelidikannya itu. Nah, kalau contoh seperti itu, saya mau ke ke Galuh dulu. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya setuju banget ya. Namanya juga investigasi itu kan proses pencarian ya, proses pencarian pasana. Saya juga personally karena saya merasa saya pernah dan karena tidak ada cara lain untuk membuktikan. Ya karena saya kerja di TV kan, berarti kamera tersembunyi ya, bukan masalah identitas aja gitu. Ada penggunaan kamera gitu di situ. Ya menurut saya kalau itu penting, kenapa tidak? Dan itu menjadi sebuah bukti valid bahwa terjadinya pelanggaran atau terjadinya ya sesuatu yang against the law gitu. Yang menentang hukum begitu. Oke, nah sekarang Mbak Manunggal, tadi Anda juga sudah mau agak panjang bicara. Sekarang boleh menambah argumennya atau bagaimana? Atau juga mau menyinggung contoh ini atau mungkin Anda ada contoh lain? Saya kira sebetulnya seperti kata kuncinya seperti yang dikatakan Mbak Galuh tadi ya. Kalau memang ada public interest, kepentingan publik, maka di situ sebetulnya menjadi pintu pembuka untuk adanya penyamaran dan sebagainya dapat dibenarkan gitu. Tapi tentu saja pertama kalinya harus diupayakan dulu. Jadi dia bukan shortcut suatu jalan pintas ya langsung menyamar dan sebagainya. Secara etis harus diusahakan dulu secara normal. Jalur normal dulu. Ya, walaupun kalau kita mau a priori pasti susah ya. Mungkin pasti mendapatkan penolakan gitu. Terutama misalnya orang-orang bekas, katakanlah kayak yang di kasus yang sekarang itu mengangkat adalah penjahat perang gitu ya, orang yang terlibat dalam. Oh ya, itu ada penjahat perang orang asal Belanda, Brure namanya, yang sekarang tinggal di Jerman karena dia dulu memang menjadi tentara Jerman lah kata begitu, dan banyak membunuh orang Belanda sendiri. Akan tetapi itu harus ditempuh lebih dahulu sebetulnya, tidak bisa kemudian shortcut begitu. Ya, Galuh kalau mau nimbrung silakan langsung loh, boleh saja ya. Iya, mungkin kalau masalah tahapan proses atau prosedural itu teknikal banget ya Mas. Misalkan gini, kita karena itu kan situasional, misalkan nggak terjadi setiap saat atau kesempatan itu tidak terjadi setiap saat. Kita kalau menurut saya bisa melakukan kapanpun sama dalam istilah kata itu untuk public interest atau diperlukan sekali. Tapi
sebelum itu sebelum itu dipublikasikan, kita bisa datang ke mereka untuk mempertanyakan bukti-bukti yang kita punya dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menjawab atau memberikan kebenaran yang ada gitu. Tapi biasanya sih semuanya tidak pernah ngaku dan tidak pernah memberikan dan nggak pernah mau. Jadi ya kita terpaksa mempublikasikan itu. Seperti contoh misalkan kasus kebakaran depo Pertamina. Itu kan mereka karena mereka sudah punya budget banyak sekali untuk go internasional ya, sistem pengelolaan bunker minyak itu gitu. Tapi terjadi kebakaran dan segala macam dan itu dekat dengan tempat pemukiman. Ya terpaksa karena waktu itu kita ada option untuk bisa masuk, shield identitas apa segala macam, ya kita masuk, kita bahkan bisa melihat segala sesuatunya, kita punya fakta banyak banget. Kemudian setelah itu kita tanya gitu kan, Pak kita temukan gini apa itu masih denying apa segala macam ya. Masih ditolak, masih dibantah gitu boleh, ya. Gitu kan, jadi ya sudah gitu. Ya sudah akhirnya menyamar juga ya. Jadi bagaimana itu Bung Manunggal kalau? Ya memang kalau dikembalikan pada teknis lapangan memang seperti tadi dikatakan Mbak Galuh ya, kadang-kadang kita memang melihat opportunity-nya juga tidak begitu wide untuk melakukan untuk normal situation ya. Memang bisa dibenarkan. Memang sebenarnya kata kuncinya sederhana saja, apakah ada public interest nggak di sini yang mendesak untuk kita melakukan itu. Sebab kalau enggak kita bisa kehilangan momen barangkali ya Mbak Galuh gitu. Kita akan kehilangan momen dan itu lebih merugikan publik daripada kita mungkin considering privacy katakanlah begitu. Ya bisa memperhitungkan privasi begitu ya. Ya tapi Mbak Galuh memang privasi ini bagaimana? Kan Anda katanya Anda sudah pernah melakukan itu ya. Bagaimana kalau saya katakan kan ya ini kan bisa saja melanggar privasi begitu. Kenapa melanggar privasi siapa itu yang dipertanyakan? Maksudnya privasi mungkin Pertamina itu punya publik kan. Tapi kalau seandainya itu pribadi begitu, sebagai contoh tadi ada pejabat perang orang Belanda yang sudah tinggal di rumah jompo di Jerman, dia memang memang dia terbukti bersalah ya dan memang sudah divonis begitu ya. Tapi si wartawan ini pengen mungkin ya mencari cerita-cerita baru begitu, ada hal-hal yang dia inginkan, tapi sudah mencoba mencari lewat jalur normal, tapi nggak berhasil. Akhirnya diam-diam dia membawa kamera ke sana. Gini, kalau misalkan itu penyerangan terhadap personal, misalkan katakanlah itu public interest, tapi dia akan menghakimi seseorang, itu harus disebut anonimus. Kita memegang fakta kalau menurut saya, karena istilahnya kita itu, kalau saya pribadi tidak terlalu kita bukan polisi, jadi kita tidak menjudge personal, kita tidak menghakimi sebelum ada keputusan gitu. Jadi kalau saya pribadi saya tidak pernah mau menunjukkan seseorang atau individu yang salah. Jadi kalaupun harus memperlihatkan penjahat, itu pasti kami blur mukanya atau apanya atau bagaimana caranya. Tapi itu terjadi gitu. Misalkan ketika saya melakukan penyamaran sebagai perempuan yang mau melakukan aborsi, saya tidak pernah menunjukkan dalam visualisasi itu, saya tidak rela untuk menunjukkan siapa orang-orang itu gitu. Tapi terlepas lagi itu kan kita kan tim ya. Misalkan saya reporter atau asisten produser, ada produser, ada di atas lagi. Mungkin di atas ada punya keputusan bahwa enggak, dia harus dihukum karena dia sudah melanggar begini. Kalau saya pribadi tidak. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan menghakimi di TV. Tapi kita perlu menyerang sistem, bukan menyerang individu. Ya, oke, ini sudah mulai sengit ini diskusi kita, tapi supaya jangan terlalu panasnya kita istirahat sejenak. Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita dalam acara Simpang Amsterdam kali ini bersama saya Bari Mukhtar dan dua tamu saya yang betul-betul ada di studio, yaitu Manunggal Wardaya. Dia adalah mahasiswa S3 di bidang hukum di Nijmegen, sudah hampir salah sebut lagi tadi, di Nijmegen, Belanda Timur. Dan satu lagi di Inggris, tamu dari udara, yaitu Mbak Galuh Pangestu, yang berpengalaman mengenai investigasi dalam tanda kutip penyamaran ini. Jadi tadi kita sudah banyak berbicara beberapa contoh ya, seperti orang Jerman tadi, Brure, orang Belanda sebenarnya. Jadi Anda memang betul-betul membedakan Mbak Galuh itu visualisasinya ya, penyiarannya nanti, penayangannya itu apakah dilihatkan betul wajahnya secara sempurna atau tidak begitu maksudnya tadi ya? Iya.
ya pertimbangannya supaya tidak merugikan dia sebagai individu ya, karena dia punya hak. Dia punya hak privasi. Tapi kalau misalkan tapi itu kan terlalu penonton, pemirsa kan berhak untuk melihat. Siapa yang bilang gitu saya? Ya bisa saja kan penonton bilang, wah itu bohong, itu kan mukanya, wajahnya nggak dikasih lihat. Kan ada sistemnya, itu satu lagi, itu kan kredibilitas. Apakah kita, biasanya kalau saya pribadi merasa setiap program itu kan punya, ketika dia dimulai sampai dia berepisode-episode itu kan ada orang bisa lihat bagaimana kredibilitasnya gitu. Maksudnya dengan kita istilahnya saya sering misalkan saya di tim kami gitu, misalkan polisi datang atau apa minta ini di mana atau apa atau gimana, ya kami kasih informasinya, jadi biarkan mereka gitu. Kalau masalah publik percaya atau tidak percaya itu kembali lagi ke publik, tapi kalau masalah mereka berhak tahu itu terjadi, tapi mereka belum tentu berhak tahu siapa yang melakukan itu gitu, karena itu kan tidak langsung pada individu publik yang. Bu Manunggal ada komentar. Kalau dilihat dari, kalau saya melihat di perspektif hukumnya ya, memang saya sepakat dengan Mbak Galuh. Identitas itu juga walaupun kita substansinya kita dapat bahwa dia di sini dia mengaku demikian dan sebagainya, itu mungkin perlu diketahui oleh publik. Tapi kita juga mungkin considering juga si yang kita cover ini, sehingga dia tidak terhakimi oleh publik gitu loh. Nah, kalau misalnya nanti ada kepentingan untuk pro justisia, ya silahkan aja polisi misalnya mencari, tapi kita bukan bagian dari kepolisian untuk kemudian memberitahu informasi ini di mana dan sebagainya. Walaupun itu di dalam. Tapi kadang-kadang kalau mungkin juga Mbak Galuh juga bisa ikut bicara masalah jurnalistik yang sifat investigatif itu kadang-kadang memang mirip kerjaan polisi. Mirip begitu, tapi kita tidak kemudian. Maaf, saya kurang ini mirip apa? Nggak, jurnalistik investigatif itu kerjanya kan kadang mirip seperti polisi kan, investigasi. Apa enggak? Betul. Betul. Ya. Makanya ada dua arah kita kerjasama, cuman bagaimana kita tetap bisa ada wall, ada firewall di situ, ada pembatas ya, supaya kita juga tetap independen ya, tetap mandiri gitu, enggak. Jadi kita sering bertukar informasi atau apa. Tentunya kan kita juga istilahnya kalau polisi itu kan keamanannya terjaga. Kalau kita kan kadang-kadang keamanannya itu tidak terjaga, bagaimanapun juga kan kita ketika kita melakukan investigasi ada tanggung jawab terhadap pribadi kita ya, tentang keamanan, tentang macam-macam. Jadi memang pekerjaannya seperti polisi dan perlunya kerjasama dengan polisi, tapi di situ kita tidak punya istilahnya hak atau the right gitu loh. Kita nggak punya right seperti polisi gitu. Jadi haknya berbeda gitu. Baiklah, ini nanti kita sambung lagi nih bicara soal hak membedakan, mungkin juga Bung Manunggal bisa menambahkan begitu apa membedakan antara polisi dan wartawan. Sebelumnya kita istirahat sejenak. Baiklah, kita lanjutkan lagi diskusi kita dalam acara Simpang Amsterdam. Tamu kami adalah Saudara Manunggal Wadaya, dia seorang mahasiswa S3, PhD di Belanda sini. Dan satu lagi adalah Mbak Galuh Pangestu yang ada di Inggris, di Bradford. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya perbedaan antara polisi dengan wartawan begitu, Anda Bung Manunggal begitu. Memang ini bisa... Ya bagaimana ya, bisa tercampur aduk nggak ini? Anda khawatir nggak itu? Ya kalau saya berusaha membimbing ke dalam contoh yang konkret ya, misalnya di Indonesia itu ada kasus yang sangat terkenal dulu bakso tikus tuh. Bakso tikus kemudian Mbak Galuh juga ingat ya, kemudian ada investigasi. Teman bisa diceritakan sedikit tuh. Bakso tikus tuh itu sangat menggemparkan tanah air, betapa ternyata kalau nggak salah di kawasan Pantura Jawa Barat, maafkan kalau saya salah, itu ternyata banyak bakso-bakso yang dijual itu dibuat dari tikus, Pak. Saya lupa apakah tukang baksonya yang benar-benar mencari, tapi betul-betul ngambil dari tikus yang gemuk-gemuk itu, kemudian dibunuh, dan intinya daging bakso yang tanda petik lezat itu adalah dari tikus gitu loh. Dan di situ saya melihat bagus ketika pelakunya itu dikaburkan gitu, identitas suaranya dan sebagainya. Tapi at least itu hasil liputan wartawan itu. Dan masyarakat setidaknya tahu, waspada gitu, bahwa kalau mereka makan bakso di kawasan tertentu, dan mungkin juga di banyak daerah di Indonesia, saya khawatir karena itu hanya difokusnya kalau nggak salah di Jawa Barat, maafkan saya kalau salah.
di situ ditampilkan betul, juga dilengkapi dengan dari ahli gizi kalau nggak salah yang mengatakan pada pendeknya sebetulnya daging tikus itu secara nutrisi juga nggak masalah sih, cuma etisnya mungkin nggak tepat lah dimakan gitu ya. Mungkin dari agama juga lain karena dia bertaring misalnya kalau dalam sudut pandang Muslim. Tapi dia tidak kemudian membuat si pembuat pedagang baksonya itu menjadi orang yang akan dihakimi oleh masyarakat ya. Dia Tapi waktu itu polisi juga mengadakan investigasi juga ini maksudnya. Saya kira tidak ya, karena mungkin tidak ada unsur pidananya di situ. Karena malah lebih kepada etis orang, siapa sih yang mau makan tikus, saya kira kalau mungkin di dalam konteks Jawa, mungkin kalau di Sulawesi di mana saya lihat ada orang jualan daging tikus mungkin lain lagi. Ya Pak, tapi pertanyaan saya begini, tadi sudah disebut ya public interest ya. Tapi masalahnya kan mendefinisikan public interest itu kan bisa juga kontroversi begitu kan. Bisa saja orang menyebut ini public interest tapi mungkin tidak gitu, kepentingan pribadi ya begitu atau perusahaan tertentu atau siapa begitu. Bagaimana komentar Anda Mbak Galuh? Itu tadi dilemanya, saya sering menghadapi yang namanya menurut saya, itu sebenarnya kalau menurut saya kita kan manusia dikasih akal dan hati. Saya rasa semua juga tahu mana yang sebenarnya benar atau tidak, tapi kadang-kadang kan ada interest lain, yaitu interest media dan di mana Anda berdiri, apakah posisi apa Anda. Kadang-kadang kan ada yang bilang ini publik penting gitu, ini penting untuk publik, tapi kalau menurut saya itu tidak penting untuk publik. Karena itu hanya sensasi gitu. Dan for example, sebagai contoh begini. Kita ambil contoh misalnya saya berimajinasi kejadian Afriani gitu misalkan. Katakanlah waktu itu kita tidak tahu apakah dia itu dalam. Perlu ditambahkan dikit, dijelaskan deh, Afriani itu yang menabrak pakai mobil Avanza itu ke publik sehingga yang korbannya sampai 9 atau 8 orang itu. Iya, misalkan wartawan berusaha mencari tahu atau menggali apakah dia suka mabuk-mabukan atau apa. Mungkin ada yang bilang itu public interest, publik harus tahu gini segala macam. Saya pribadi akan bilang tidak penting. Kenapa? Satu, itu akan dalam kepolisian gitu kan. Nanti untuk dicek apakah dia benar-benar dalam pengaruh obat-obatan atau tidak. Dan seorang kalau menurut saya sebagai media seharusnya lebih peka terhadap yang terjadi, yaitu di Indonesia itu belum aware, belum perhatian betul atas yang namanya minum sambil nyetir, karena kita mungkin kebiasaan orang nggak minum gitu ya. Tapi yang ada kan orang menyerang pribadi gitu kan, misalkan menyerang Afriani gini, emang dia salah, emang dia ini, dan orang kan banyak tuh di media-media kayak mungkin versi investigasi ya, misalkan cari foto-fotonya mabuk-mabukan apa ini, kayak menjawab pertanyaan bahwa dan memenuhi kepentingan publik bahwa untuk tahu bahwa dia tuh melakukan dalam pengaruh obat-obatan misalkan kayak gitu. Jadi yang kayak gitu yang sangat dilematis, yang tadi dibilang etis itu kan etis menurut siapa dan versi apa, apakah Sementara ya mungkin saya ke Bung Manunggal. Sementara tadi kan ada syarat-syaratnya yang membolehkan menyamarkan tadi. Ya antara lain kan disebut ya kalau kepentingan tadi public interest, terus apalagi nih kira-kira gitu. Seandainya boleh gitu. Kalau menurut Anda kan cenderung sebenarnya ya jangan dulu lah gitu kan. Ya kalau dia berkaitan dengan apa yang disebut kalau logika pikir orang umum adalah kepentingan taxpayers ya, kepentingan pembayar pajak gitu. Kalau kita kayak di Afriani tadi dikatakan sekarang yang aktual ya barangkali kalau pendengar Indonesia. Saya juga sepakat itu. Dan kalau di Indonesia itu yang suka sering salah kaprah juga adalah kalau dikaitkan dengan infotainment ya, yang entah terlepas dari pro kontra apakah itu kegiatan jurnalistik atau bukan. Tapi kalau kita mau melihat mereka mengakui itu adalah jurnalistik, seringkali investigasi terhadap kehidupan privat itu yang tidak bisa dibenarkan saya kira, dan itu memicu kemudian apa yang disebut dengan kekerasan ya. Ketika jurnalis itu melakukan investigasi, dia misalnya ya ada seorang artis ya sepasang dia kawin gitu diam-diam gitu, dan kemudian dikabarkan punya anak. Media berlomba-lomba mencari gambar si bayi gitu. Karena apa? Kalau saya lebih duluan dari Mbak Galuh nih, media saya bakal ditengok orang gitu. Ditengok orang artinya akan banyak orang pasang iklan di media saya. Nah itulah investigasi yang kemudian jadi salah kaprah. Termasuk juga kasus Afriani begini. Orang itu sebenarnya publik itu interested, tertarik, tapi itu bukan kepentingan, bukan, sebenarnya lebih kepada public appetite, itu bukan public interest ya. Iya. Betul.
Saya sih sebenarnya di sini menurut saya memang itu dilematis, tapi bagaimana melindungi dilema itu dari abuse-nya media gitu terhadap dilematis ini gitu, karena ini cukup dilema yang pro dan kontra, tapi kalau maksudnya cukup perdebatan lama gitu, perdebatan yang sangat lama yang tidak ada jawaban yang pasti, tapi sangat dahsyat juga memang ketika lagi-lagi tadi yang disebut Mas Manunggal kembali ke appetite gitu misalkan, atau hanya memberikan apa yang masyarakat mau, bukan apa yang masyarakat butuhkan gitu. Ya, tapi kan kadang-kadang sebagai wartawan juga memang seperti tadi dibilang ya, memang ingin juga berkibar benderanya begitu ya, medianya begitu ya, supaya saya rasa berkibar bendera media dan bendera seorang wartawan itu dari hasil produk jurnalistiknya, dan kan kalau menurut saya kita tahu dari dalam hati, dan masyarakat juga akan menilai. Masyarakat akan senang misalkan gini-gini, tapi kan ada guilty pleasure ya di situ. Mereka tahu itu salah gitu, dan itu sebenarnya nggak diperlukan gitu. Mereka akan lebih memberikan apresiasi dan penghormatan terhadap mereka yang melakukan kerja-kerja dilematis ini dengan benar-benar ground-nya itu kuat gitu. Menurut saya. Iya, jadi menurut Anda sebenarnya ya kalau jurnalistik yang dalam tanda kutip kita sebutnya serius begitu, yang bukan seperti infotainment atau paparazzi seperti itu, ya sebaiknya memang harus mematuhi etika atau kode etik dan sebagainya. Ya, karena mereka juga hukum. kepingin dimasukkan dalam kegiatan jurnalistik, sehingga mereka mestinya juga. Mereka yang mana nih Mas Manunggal? Infotainment kan selalu berjuang untuk diakui sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Karena gini, dari judulnya aja kan misalkan infotainment kan untuk hiburan. Ya. Kita kan tidak memberikan dan melakukan pekerjaan dilema ini bukan untuk hiburan, melainkan untuk memberikan memperbaiki apa yang salah dalam sistem masyarakat kita. Itu bukan memberikan hiburan gitu kan. Ya, makanya saya bilang ya kita ini sebenarnya terutama kita bicara soal media dalam saya menyebut istilah gampangnya saja media serius begitu ya. Okay. Yang katakanlah ya seperti media-media yang kita kenal entah televisi dan sebagainya begitu. Kalau memang infotainment apalagi paparazzi apa tuh yang tukang fotograf itu juga mungkin juga mereka itu sudah melewati batas-batas tertentu juga ya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya menurut Anda Galuh sebenarnya boleh saja itu investigatif jika perlu menyamar asal ada rambu-rambunya begitu. Iya, betul. Kayaknya saya kira ini Bung Manunggal ya tentu sependapat saja seperti. Ya mungkin yang harus ditambahkan juga harus dibebaskan. Kita harus membebaskan diri dari keberpihakan juga. Kadang-kadang ada juga wartawan memang itulah mengapa jurnalis itu dan media haruslah independen, harus terutama ketergantungan politik dari pihak manapun. Tapi saya punya pertanyaan, apakah ada media atau media ya, saya tidak bilang reporter atau apakah ada media yang tidak ada interest atau tidak ada. Kita melihat ya kalau di dalam fenomena di tanah air ada media yang terutama dikapitalisasi media ya dimiliki oleh kekuatan politik tertentu. Nah itu investigasi mengarah kepada misalnya parpol lain gitu yang di luar media itu yang that's the difficulty ya. Saya juga bertanya-tanya itu. Ya, jadi sebenarnya kerja wartawan tuh bukan cuma melobi di luar, tapi melobi juga di dalam. Nah itu mesti merdeka dari luar eksternal juga dari internalnya. Dia harus juga berusaha independen juga di internalnya. Itu lebih sukar independen dari di dalamnya itu. Supaya jangan ada turun tangan bosnya begitu ya. Saya kira itu topik yang menarik juga untuk nanti kita diskusikan lagi bagaimana sampai di mana independensi seorang wartawan di Indonesia terutama yang kadang-kadang memang sekarang ini dengan zaman reformasi yang bebas ini memang tidak ada lagi sensor-sensor seperti zaman Orde Baru, tapi ternyata juga pemilik media itu yang semakin berkuasa begitu kayaknya ya. Oke. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Galuh yang telah bersedia bersama kami dalam siaran ini, dan juga kepada Bung Manunggal Wadaya saya ucapkan juga terima kasih yang banyak dalam acara Simpang Amsterdam kali ini. Terima kasih Pak Bari. Atas nama semua tamu saya Bari Mutar mohon diri.